Hello my great students, welcome back to English lessons with me, Miss Mika. And this is our 19th meeting. Ini adalah pertemuan ke-19 kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. And today we are going to discuss still about tech questions. We are going to discuss some questions. The meeting before, we have already discussed how to use or how to form the tag questions by using auxiliary. Am I right? And then how to form tag questions by using statement without auxiliary. And then how to form tag questions based on the special difficulties. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membentuk tag questions atau ekor-ekor tanya dengan menggunakan auxiliary atau statement atau pernyataan yang menggunakan auxiliary atau kata kerja bantu. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara membentuk tag questions dengan statement without auxiliary, yaitu pernyataan tanpa auxiliary. And then we have also already discussed tag questions, how to form tag questions, bagaimana cara membentuk ekor-ekor tanya berdasarkan special difficulties atau aturan-aturan tertentu dalam penggunaan tag questions in English. And today we are going to discuss some questions. We are going to hit them. Let's hit these questions. Hit here to discuss. Jadi kata hit di sini artinya membahas. Okay? Now let's see and start. Okay, before we go further to discuss the questions, let's see the instruction. The instruction is add tag questions to the following statements. Jadi artinya tambahkanlah ekor tanya kepada atau ke kalimat-kalimat berikut. Okay, number one, let's see. Number one, the statement, it is easy to draw money everywhere these days, isn't it? Okay, karena ini kita mengenai tag questions for opinions, karena ini tag questions, ekor tanya untuk menyatakan pendapat atau untuk menanyakan pendapat, maka intonasinya harus raising intonation. Isn't it? Isn't it? Okay, you got it? It is easy to draw money everywhere these days, isn't it? Okay. The statement is, it is easy to draw money everywhere these days. Lalu tag questionsnya adalah isn't it? Subjek dari kalimat ini adalah it. It, jika subjeknya it, dia tidak mengalami perubahan. Oke. Dan kalimat ini menggunakan auxiliary. Auxiliary dalam statement ini adalah is. Jika statementnya positif, maka auxiliary-nya negatif. Oke. It is easy to draw money everywhere these days. Artinya adalah it is easy, sangat mudah atau mudah to draw money. To draw money artinya menarik uang atau mengambil uang everywhere, dimanapun. These days artinya sekarang ini. Isn't it? Isn't it? Iya kan? Oke, you got it? Subjek it pada statement tetap menjadi it di bagian tag questions. Tetapi auxiliary is pada statement mengalami perubahan menjadi isn't it dalam bagian tag questions-nya. Okay, next, number 2. Okay, number 2 is they had to go home, didn't they? They had to go home, didn't they? Okay. Statementnya untuk nomor 2 ini adalah they had to go home, yang artinya mereka harus pulang. Didn't they? Okay, tag questionnya menggunakan didn't they. Let's see. Subject
subject they pada statement atau subject they pada pernyataan, this one, tetap menjadi they pada bagian take questions. Oke, now let's see. Namun, kata had pada statement di sini, had to, had ini merupakan bentuk kedua dari have. Kata had di sini merupakan bentuk kedua dari have. Kata kerja jika dalam statement, jika statementnya itu terdiri dari kata kerja atau bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua, maka take questionsnya menggunakan did or didn't. Why we use didn't? Because in the statement, karena dalam statementnya itu bersifat positif, maka take questionsnya harus negatif. Okay, got it? Now let's move. Number 3. He was late for school, wasn't he? He was late for school, wasn't he? Okay. Subject he pada statement tetap menjadi he pada bagian take questions. Once again, subject he pada statementnya adalah he was late for school. Take questionsnya adalah wasn't he. So, subject he pada statement tetap menjadi he pada bagian take questions. Now let's see the auxiliary. Auxiliary verb dalam statement ini merupakan positif, yaitu was. Maka was berubah menjadi wasn't pada bagian take question. So the complete take questions is wasn't he. Okay, you got it? Okay, next. Number 4. I'm right. Aren't I? I'm right. Aren't I? Okay. Statementnya adalah I'm right. Di sini maksudnya I am right. Oke, subject I pada statement tetap menjadi I pada bagian take questions. Namun auxiliary am pada statement ketika dia berubah bentuk menjadi bentuk yang negatif, maka dia menjadi aren't I. Aren't. So the complete take questions aren't I. Contoh soal nomor 4 ini merupakan bagian dari special difficulties. Atau contoh nomor 4 ini merupakan aturan dari take question atau aturan tertentu dalam pembentukan take questions atau ekor tanya dalam bahasa Inggris. Oke, jika auxiliary-nya am, jika statementnya I am, maka take questionsnya menggunakan aren't I. Okay, you got it? Okay, now let's see number 5. Number 5, that's your brother, isn't it? Once again, that's your brother, isn't it? Ya. Itu adalah kakakmu atau itu adalah abangmu, isn't it? Iya kan? Oke. Statementnya adalah that's your brother. Once again, statementnya adalah that's your brother. Dan take questionsnya adalah isn't it? Okay. Subjek dari statement ini adalah that. That's ini sama halnya dengan that is. Jadi bentuk panjangnya itu that is your brother. The short form, bentuk singkatnya adalah that's your brother. Okay. Subjeknya adalah that. Subject that pada statement menjadi it pada take questions. Jadi jika subjeknya that, maka di take questions dia mengalami perubahan menjadi it. Ini juga merupakan aturan dari special difficulties for take question dan juga merupakan aturan tertentu dalam membentuk take questions in English. Okay, you can see your
on or your notebook on special difficulties. Okay. Kemudian auxiliary yang digunakan adalah is, positif. Jika statementnya positif, maka take questionsnya negatif, yaitu isn't. Is bukan isn't. The complete take questions, isn't it? Raising intonation, isn't it? Okay, got it? Next. Number 6 and number 7. Now let's see, the first is number 6. Let's talk about English, shall we? Once again, let's talk about English, shall we? Okay. Statement dari nomor 6 ini adalah let's talk about English assignment. Ayo berbicara atau membahas mengenai tugas bahasa Inggris. Oke. Dan pernyataan nomor 6 ini diawali oleh kata let's, atau bentuk panjang dari let's itu ada let us. Oke. Ini juga merupakan bagian dari special difficulties atau aturan tertentu dalam pembentukan take questions in English. Jadi setiap kalimat that is preceded by let's, every sentence that preceded by let's, take questionsnya adalah shall we. Shall we? Jadi setiap kalimat yang diawali oleh kata let's atau kata let us, take questionsnya itu shall we. Example, let's watch a movie, shall we? Let's go to the canteen, shall we? Let's study together, shall we? Let's go to the church, shall we? Got it? Jadi setiap kalimat yang diawali oleh kata let's itu take questionsnya adalah shall we. Okay, you got it? Okay, now let's move to the number 7. Number 7, stop cheating on me. Stop cheating on me. Will you? Iya. Stop cheating. Cheat dari kata dasar cheat, cheating. Artinya adalah stop cheating on me. Ada yang tahu artinya? Ya. Stop cheating on me artinya cheat itu adalah menipu, cheat, menipu, membohongi, atau berselingkuh. Jadi boleh tergantung konteks ya. Kalau misalnya kamu mau mengatakan stop cheating on me to your first, berarti kamu mau bilang berhenti mengelabuiku atau berhenti membohongiku. Tapi dalam konteks yang lain, example your boyfriend or your girlfriend or another, you can say, if you want to say stop cheating on me, itu artinya berhenti menyelingkuhiku misalnya. Oke, you got it? Stop cheating on me, question tag-nya adalah will you? Will you? Ini merupakan contoh dari kalimat imperative sentence atau kalimat perintah. Jadi setiap kalimat perintah itu take questionsnya adalah will you. Will you? Oke. Kalimat perintah atau imperative sentence adalah kalimat yang tidak memiliki subjek. Jadi seperti ini, stop cheating on me. Atau contohnya, stop talking about her. Example, stop talking about her. Berhenti berbicara tentang dia. Will you? Okay, you got it? Atau open the door. Will you? Okay, you got it? Turn off the light. Will you? Bring that book. Will you? Do your exercise. Will you? Okay, setiap kalimat perintah take questionsnya adalah will you. Okay, you got it? Ini juga merupakan salah satu aturan dari special difficulties atau aturan-aturan tertentu dalam pembentukan take questions. Okay, now let's move. Number 8. The dishes we had for lunch were all delicious, weren't they? Once again, the dishes we had for lunch were all delicious, weren't they? Yeah. Statementnya adalah the dishes
We had for lunch were all delicious. Jadi, the dishes here is hidangan-hidangan, ya. Hidangan-hidangan kita untuk makan siang were all delicious. Semuanya lezat, enak. Oke. Weren't they? Ya, take questionsnya adalah weren't they. But you need to give your attentions. Oke, perhatikan. Yang menjadi subjek dalam statement ini adalah the dishes. Dan itu lebih dari satu atau plural. Maka the dishes become they karena dia bentuknya plural. Yang itu artinya hidangan. Kata gantinya adalah they, mereka. Mereka di sana maksudnya adalah hidangan-hidangan tersebut. Oke, you got it? Namun auxiliary verb dalam statement ini adalah were, not had, bukan had. Subjeknya adalah the dishes dan auxiliary-nya adalah were, bukan had. Oke, we had for lunch here merupakan kalimat pendukung. We had for lunch here merupakan kalimat pendukung. Kalimat pendukung artinya untuk memperjelas kalimat utama atau untuk menerangkan kalimat utama. Kalimat pendukung cannot stand alone. Kalimat pendukung ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi kalimat utama dapat berdiri sendiri. Untuk melihat dia dapat berdiri sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri, jika kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri, artinya dia tidak memiliki makna. Oke, atau meaningnya itu tidak jelas. Oke, let's see. Jika kita tutup the dishes, misalnya kita hapus kata the dishes, lalu kita hapus kata were all delicious, maka yang tertinggal adalah we had for lunch. We had for lunch. What? Tidak jelas. Apa yang untuk makan siang? Oke, you got it? Kemudian kita perhatikan kalimat jika kita hanya mengambil kata the dishes were all delicious. The dishes were all delicious. Jadi hidangan-hidangan semuanya lezat. Oke? You got the meaning? Iya, ada meaningnya. Kamu bisa paham maksud dari kalimat itu. Tetapi kalau hanya we had for lunch, we don't know what we are going to have or what we are going to have for lunch. Ya kan? Gak jelas dia maknanya. Jadi subjek dalam statement ini adalah the dishes, lalu auxiliary-nya adalah were. That's why the question tag or the tag questions for this statement is weren't they. Okay, you got it? Now let's move. Okay, number 9. His name is Paul. His name is Paul, isn't it? Okay, got it? His name is Paul, isn't it? Statementnya adalah his name is Paul dan take questionsnya adalah isn't it? Okay, now let's see. His name is Paul artinya namanya adalah Paul. Iya kan? Oke. Subjek dari kalimat ini atau dari statement ini adalah his name yang artinya namanya. Oke, sorry. It must be his name becomes it. Ya, subjeknya adalah his name. His name becomes it karena namanya, bukan orangnya tapi namanya. Misalnya Paul dan kata ganti nama itu adalah it. You got it? His name, namanya, bukan orangnya. Maka kata ganti dari his name itu sendiri adalah it. You got it? Okay. Auxiliary-nya adalah is. Jika statementnya positif, maka take questionsnya negatif, yaitu is becomes
isn't it or isn't. So the complete tag question is isn't it. Okay, you got it? That's good. Okay, the last number. He has already read the letter, hasn't he? Once again, he has already read the letter, hasn't he? Okay. Subject, statementnya dalam nomor 10 ini adalah he has already read the letter, yang artinya dia sudah membaca surat tersebut. Okay. Lalu tag questionsnya adalah hasn't he. Subjek dari statement ini adalah he. Subjeknya adalah he. Subjek he pada statement tetap menjadi he pada tag questions. Lalu auxiliary verb yang digunakan adalah has. Has di sini merupakan sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu, bukan kata kerja utuh. Different ya? Kata has di sini merupakan sebagai kata kerja bantu. Kata has di sini merupakan sebagai kata kerja bantu, bukan sebagai kata kerja utuh. Why? Karena dalam hal ini has setelah subjek diikuti has, dan has ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jika has diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, maka dia berperan sebagai auxiliary verb. That's why has becomes hasn't. Has becomes hasn't. Tetapi kalau has tidak diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, maka dia berperan sebagai kata kerja utuh. Okay, I'll give you example. Okay, I'll give you example jika has itu sebagai kata kerja utuh. Example, Melanie has a nice smile. Okay, Melanie has a nice smile. Kata has di sini berperan sebagai kata kerja utuh karena dia tidak diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jika bentuk kalimatnya seperti ini, maka tag questionsnya adalah subjeknya Melanie, kata kerjanya has, dan has itu merupakan kata kerja bentuk pertama yang artinya memiliki. Maka tag questions yang kita gunakan adalah do or does, don't or doesn't. Jika statementnya positif, maka tag questionsnya negatif, ya kan? Karena kata kerjanya bentuk pertama, maka pilihannya ada dua, yaitu don't or doesn't. Subjeknya adalah Melanie, orang ketiga tunggal, the third singular person. Kalau dia the third singular person, maka dia menggunakan doesn't. So the tag question is doesn't she? You got it? Iya, inilah dia kalau has berperan sebagai kata kerja utuh. Another example, they have some beautiful flowers. Example, they have some beautiful flowers. Okay. Have di sini juga berperan sebagai kata kerja utuh, yaitu kata kerja bentuk pertama. Dan subjeknya di sini adalah they, bukan orang ketiga tunggal. Maka tag questionsnya adalah don't they. Okay, you got it? Okay, that's the difference between has sebagai auxiliary dan has sebagai kata kerja utuh.
Okay, my students, I think that's all our learning today. I hope you do understand about my explanations. And then if you are still confused, you can ask me. So, thanks for today. See you next meeting. Bye-bye.